warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Zelna Amalia dengan NIM 22022000262. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah tema penting mengenai berhenti menjadi people pleaser. Apakah kamu sering merasa harus menyenangkan orang lain hingga mengorbankan keinginanmu sendiri? Jika iya, video ini sangat cocok untukmu. Saya juga pernah mengalami hal ini, dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan tips yang bisa membantu kita semua. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu people pleaser. People pleaser adalah seseorang yang selalu berupaya untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu mengorbankan kebahagiaan dan kebutuhan pribadinya. Misalnya, kamu mungkin setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai hanya untuk menghindari konflik. Berikut adalah ciri-ciri orang yang menjadi people pleaser. Yang pertama, ada sulit untuk mengatakan tidak. Karena sebagai orang yang menjadi people pleaser, mereka itu selalu mementingkan orang lain. Di saat orang lain meminta bantuan kepada kita, pasti kita akan selalu mengatakan iya. Dan kita sulit untuk berkata tidak karena kita rasa bahwa kita harus membantu orang tersebut karena orang itu adalah teman kita atau orang itu adalah sahabat kita. Yang kedua, merasa bersalah jika tidak memenuhi harapan orang lain. Secara tidak langsung, people pleaser selalu ingin memenuhi harapan orang lain. Padahal itu bukan tugas kita gitu. Karena tugas kita hanya untuk menjalankan, bukan memenuhi boleh, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan orang secara keseluruhan, setidaknya hilangkan rasa bersalah itu, karena itu hanya menyebabkan kita akan terpuruk dalam keadaan yang kita tidak sukai gitu. Yang ketiga adalah mengabaikan kebutuhan dan keinginan sendiri. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti saya. Dulu, bahkan mungkin saat ini pun saya masih menjadi people pleaser. Saya masih memikirkan orang lain, saya masih menjadikan orang lain itu menjadi kebahagiaan yang pertama, baru saya gitu. Nah, di sini contohnya adalah di saat saya ingin memberikan self reward kepada diri saya sendiri, ketika saya sudah berhasil untuk meraih mimpi saya atau berhasil melangkah, dan kebetulan teman saya yang lain atau sahabat saya yang lain juga mengadakan acara atau mereka juga, jadi secara langsung saya kan sebagai people pleaser, saya pasti akan memilih untuk memberikan mereka hadiah. Saya memilih untuk ya sudah, mereka dulu baru saya gitu. Padahal sebenarnya ya, saya juga butuh gitu. Tapi yang namanya people pleaser, dan itu harus dirubah gitu, karena mau sampai kapan kita menjadi people pleaser dan orang lain tuh gak selalu memikirkan kita gitu loh. Jadi dulu saya juga orang yang selalu memberikan effort kepada teman-teman, padahal feedback yang saya dapat tuh nggak sesuai gitu. Dan itu yang menjadi pembelajaran saya sampai detik ini pun, bagaimana cara memperlakukan orang lain sesuai dengan feedback yang mereka kasih. Dan banyak dari kita juga mungkin tidak menyadari bahwa perilaku ini sebenarnya bisa merugikan diri sendiri. Ada banyak alasan mengapa seseorang menjadi people pleaser. Salah satunya adalah rasa takut akan penolakan. Kita mungkin khawatir orang lain tidak menyukai kita jika kita tidak memenuhi harapan mereka. Selain itu, pengalaman di masa kecil juga bisa berperan. Misalnya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mengharapkan mereka selalu menyenangkan orang lain, perilaku ini bisa terbawa hingga dewasa. Contohnya saya ingat ketika saya kecil, saya selalu merasa perlu untuk membuat orang tua saya bangga. Dan ini membuat saya merasa tidak nyaman ketika saya harus mengatakan tidak. Saya membentuk diri saya untuk selalu mengatakan iya. Saya harus memenuhi ekspektasi orang-orang, saya harus memenuhi harapan mereka itu. Padahal sebenarnya ya harus gitu ya sebagai anak, tapi tidak yang memaksakan gitu. Kebutuhan untuk diterima juga menjadi faktor. Kita semua ingin diterima dan diakui. Jadi terkadang kita terlalu berusaha keras untuk menyenangkan orang lain dan melupakan kebahagiaan diri kita sendiri. People pleaser dapat memiliki banyak dampak negatif, karena people pleaser itu sangat memberikan banyak dampak negatif yang merugikan kita, merugikan orang lain, dan juga merugikan lingkungan tanpa kita sadari. Yang pertama adalah stres dan kecemasan.
ketika kita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain dapat membuat kita merasa tertekan. Sepertinya saya semisal ketika saya musuhan atau ada masalah atau ada konflik yang menyebabkan saya dan teman saya tidak serikat dulu gitu ya, dan itu tuh membuat saya merasakan kecemasan. Saya merasa saya yang paling salah dalam permasalahan itu, padahal sebenarnya tidak. Ada banyak faktor yang membuat kenapa ada konflik itu. Dan yang kedua adalah kehilangan identitas diri. Kita bisa kehilangan siapa diri kita sebenarnya saat terlalu fokus pada orang lain. Di saat people pleaser selalu memfokuskan pemikirannya kepada orang lain, sehingga mereka akan lupa dengan diri mereka. Mereka akan lupa tentang sikap seharusnya mereka tuh seperti apa. Sebenarnya sikap mereka itu yang dari awal seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya mereka lupa akan sikap dan bagaimana mereka harus bertindak, karena mereka selalu mementingkan orang lain. Mereka selalu menginginkan orang lain yang paling bahagia gitu ya, sebagai people pleaser. Dan saya juga pernah mengalami situasi di mana saya merasa sangat lelah secara mental dan emosional karena selalu mengutamakan kebutuhan orang lain. Dan di sini, di dalam proses situasi ini, saya belajar untuk bagaimana bersikap. Saya belajar untuk bagaimana tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Bagaimana untuk di saat sikap orang lain tidak sesuai dengan seperti biasanya. Yang awalnya dulu ketika misalnya teman saya bertindak tidak seperti biasanya, saya akan berpikir bahwa saya salah apa gitu. Padahal sebenarnya itu bukan kesalahan saya. Hubungan yang tidak sehat juga bisa terjadi ketika satu pihak selalu mengorbankan diri. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan rasa sakit di dalam hubungan. Berikut adalah beberapa langkah untuk berhenti menjadi people pleaser menurut saya. Yang pertama adalah kenali batasan diri. Sangat penting untuk mengetahui batasan kita dan belajar untuk berkata tidak. Coba untuk membuat daftar hal-hal yang kamu merasa nyaman dan kamu tidak merasa nyaman, apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Itu bisa dibuat to-do list gitu. Saya tidak suka seperti ini segala macamnya. Karena menurut saya itu sangat membantu untuk bagaimana kita menerima sikap dari orang lain dan segala macamnya. Itu sangat membantu menurut saya. Dan yang kedua adalah fokus pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi minat dan keinginanmu. Apa yang kamu suka lakukan, kembangkan skill yang kamu punya, kembangkan kemampuan yang kamu punya, asah semua skill yang kamu punya sehingga kamu bisa merasa bahwa kamu worth it, kamu kuat, kamu hebat, kamu layak untuk bahagia gitu. Jadi fokus pada diri kamu sendiri. Coba sejenak untuk lupakan orang lain yang menyakitkan kamu, dan kamu bisa untuk berbahagia. You deserve to be happy gitu ya. Jadi kamu sangat layak untuk hidup dengan bahagia, hidup dengan kemauan kamu sendiri. Yang selanjutnya adalah latihan komunikasi. Berlatihlah untuk mengungkapkan pendapat dan perasaanmu dengan jujur. Mungkin bisa berbicara dengan teman dekat tentang perasaan kamu, karena menurut saya people pleaser kadang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, karena ketika dia berbicara dan dia mengungkapkan kepada temannya, pasti akan ada rasa seperti kalau saya cerita ini ke dia bisa menerima nggak ya, atau dia akan, dan lain-lainnya tuh. Overthinking seperti itu ada di people pleaser gitu. Jadi menurut saya tidak apa-apa untuk bicarakan, untuk sedikit memberitahu bahwa semisal saya capek, saya lelah, sedih, segala macamnya, tanpa ada penjelasan yang detail untuk supaya orang lain itu mengerti apa yang kamu rasa. Dan yang terakhir adalah cari dukungan dengan menemukan teman atau komunitas yang mendukung kamu untuk menjadi dirimu sendiri. Dengan bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama bisa sangat membantu. Seperti di perkuliahan kan ada UKM, kemudian ada organisasi. Di situ kamu bisa untuk menjadi diri kamu yang seutuhnya, atau mencari diri kamu yang baru, mencari teman. Dan itu bisa sedikit melupakan orang-orang yang menyakitkan kamu, dan bisa menemukan bahwa oh sebenarnya saya tuh seperti ini gitu.
Jadi, itu dia beberapa cara untuk berhenti menjadi people pleaser. Ingat, penting untuk menjaga kesehatan mentalmu dan tidak merasa tertekan untuk selalu menyenangkan orang lain. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk orang-orang yang menjadi people pleaser sekarang bisa bangkit dan menjadi dirinya sendiri, bisa menemukan kebahagiaannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.